Ya, terima kasih Anda masih bersama Inspirasi Natal dan kita lanjutkan dialog kita bersama Pak Bambang Sulistyo. Pak Bambang, ya, kunci dari dialog kita hari ini sepertinya toleransi begitu. Anda mengulang kata toleransi ya. Ini publik mengenal Anda sebagai orang yang sangat berdedikasi tinggi dalam pekerjaan Anda. Apakah ini dibutuhkan pengorbanan? Kalau pengorbanan nanti terlalu tinggi ya kosakata pengorbanan. Karena contoh ya, saya sebagai Kabasarnas, termasuk anak-anak buah saya di Basarnas itu, tugas dan konsekuensi itu adalah akibat dari komitmen kita untuk melakukan tugas itu. Sehingga kalau saya mungkin saya ini bukan satu-satunya, banyak teman-teman kita yang di TNI, Polri, kemudian di Basarnas dan beberapa di instansi pemerintah yang lain, itu juga kadang-kadang kita bukan berkorban ya, konsekuensi dari tanggung jawab. Sehingga kalau saya tidak bisa merayakan Natal dengan keluarga besar itu sebenarnya bagi saya bukan satu pengorbanan, tetapi ini adalah konsekuensi dari sebuah tanggung jawab. Gitu. Konsekuensi bukan pengorbanan ya? Iya, bukan. Pengabdian dan. Oke, tadi kita juga membahas bahwa nilai Natal apa yang Anda pegang, tapi apakah ada nilai-nilai Natal yang menginspirasi Anda dalam menjalankan tugas Anda? Ya, ada. Karena Tuhan mengajarkan kepada kita harus mencintai sesama, ya, sesama manusia kita tanpa sama manusia, tanpa harus melihat apakah saudara-saudara kita itu Kristen atau tidak, tapi semua itulah ciptaan Tuhan, hamba Tuhan, meskipun berbeda keyakinan. Bagi saya itu tidak ada pengaruhnya. Yang saya lihat adalah nilai kemanusiaan, bagaimana kita memberikan kasih kita kepada saudara-saudara kita yang lainnya, yang membutuhkan uluran mungkin pikiran kita, kemudian tenaga kita, atau bukan pengorbanan tapi sebagian dari kepentingan kita untuk mereka. Jadi semuanya demi kemanusiaan. Itu. Semuanya demi kemanusiaan. Berarti ini ada nilai-nilai pengabdian dalam perayaan Natal. Iya, saya kira begitu. Dan apa saja? Apakah Anda bisa memberi contoh atau ada cerita terkait hal ini? Pengabdian, iya. Contoh ya, Basarnas itu tidak pernah ada tanggal merah. Semuanya itu hitam. Ya. Dari tahun tanggal 1 Januari sampai dengan nanti 31 Desember, semua waktu itu tanggalannya tidak yang merah, semuanya hitam. Kita siaga 24 hours ya, 24 jam. Sama dengan beberapa teman kita di TNI Polri ya. Sehingga jadi kapanpun kita harus bisa mengabdi begitu ya Pak Bambang? Ya itu konsekuensi ya, konsekuensi. Dan bagi kita adalah semangat bagaimana kita menjadi bagian dari sebuah organisasi sosial. Masyarakat juga sebagai warga negara dan tanggung jawab karena kita diberikan tugas oleh negara. Itu semua saya tanamkan kepada anak-anak buah saya di Basarnas. Oke, kalau kita mendengar cerita Bambang ini Pak Bambang ya, berarti ini tugas Anda begitu penting sehingga waktu untuk keluarga atau merayakan Natal pun sambil bertugas gitu. Ini bagaimana Anda mengatur pola agar bertugas dapat berjalan dengan baik, tapi juga bisa menjalankan ibadah? Ya, terima kasih. Saya secara pribadi memandang bahwa berdoa itu tidak harus, misalnya ya, tidak harus di gereja misalnya, karena gereja ada misa pada waktu-waktu tertentu. Kalau toh karena tugas kita kemudian tidak bisa mengikuti misa itu, kita bisa berdoa di mana saja, mau di tempat tugas, mau di ya bisa. Sama dengan juga teman-teman kita yang lain yang melakukan tugas pada saat harus sembahyang misalnya, itu bisa kita lakukan juga. Dan saya merasa itu sepanjang kita lakukan dengan tulus dan ikhlas, sama nilainya ketika kita duduk di dalam gereja kemudian mengikuti ibadah. Gitu. Jadi tidak harus datang ke gereja, tapi sesekali datang ke gereja ya Pak
Oh iya kalau ada waktu harusnya harusnya. Baik, terima kasih Pak Bambang atas informasi dan sharingnya. Ya, pemirsa, demikian inspirasi Natal kali ini. Saya Rima Safira dan kru yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.